Alat pelindung diri ada 4 macam. Yang pertama, masker untuk melindungi dari bau yang menyengat dan debu. Yang kedua, ada sarung tangan untuk melindungi tangan Anda dari cacaran larutan kimia yang dapat membuat kulit melepuh dan gatal-gatal. Yang ketiga, ada jas lab untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang terakhir, ada sepatu pantopel untuk melindungi dari bahan-bahan asam dan bahan-bahan dari kaca. Ini adalah neraca Ohaus untuk mengukur massa logam atau benda yang dipakai saat praktikum. Kemudian, ini adalah bu ukur untuk mengencerkan cat tertentu hingga batas leher. Kemudian, ini ada corong untuk memindahkan larutan. Kemudian ini ada gelas beker untuk sebagai tempat mereaksikan bahan dan tempat menampung bahan kimia berupa larutan. Kemudian ada gelas ukur untuk mengukur larutan. Kemudian ini ada aquades. Kemudian ini pipet tetes untuk memindahkan cairan kimia dengan volume kecil. Kemudian spatula untuk mengambil serbuk kimia. Kemudian ada batang pengaduk untuk mengaduk campuran zat. Kemudian ada pipet pump memindahkan cairan kimia dengan jumlah besar. Kemudian ada HCl, asam klorida. Kemudian ini adalah bubuk NaOH atau natrium hidroksida. Sebelum membuat padatan NaOH, diketahui mRNaOH 40 volume air 100 ml jadikan liter jadi 0,1 molaritas 1. Ditanya massa, dijawab massa sama dengan molaritas dikali volume kali mR sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 40 sama dengan 4 gram. Badan larutan yang kedua, HCl, diketahui F2 100 ml. Molaritas dalam HCl sama dengan 12 mol. Molaritas dalam air sama dengan 1 mol. Ditanya F1, dijawab F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2. F1 kan ditanya, M1 nya kan 12, terus F2 nya kan 100, terus M2 nya kan 1, jadi 100 dikali 1 sama dengan 100. Itu kan ada 12 nya pindah ruas jadi 100 dibagi 12, jadi F1 nya 8,3 mili. Dalam suatu proses pelarutan, hendaknya kita harus menimbang massa zat yang akan dilarutkan. Namun terlebih dahulu kita menimbang massa dari gelas beker, karena gelas beker ini akan menjadi wadah, dan NaOH. Ternyata massa gelas beker ini adalah 46,1 gram, dan NaOH yang dibutuhkan dalam pelarutan adalah 4 gram, sehingga hasil akhirnya nanti akan menjadi 50,1 gram. Dalam penggunaan neraca Ohaus ini harus benar-benar jeli, tidak boleh ada yang terlebih dan tidak boleh ada yang kekurangan atau kurang masanya, jadi harus pas. Setelah dirasa sudah pas,
Lalu hasilnya ini akan selanjutnya dilarutkan ke dalam air dalam proses pelarutan. Proses pembuatan larutan NaOH. Bubuk NaOH sebanyak 4 gram yang sudah ditimbang dicampur dengan air aquades secukupnya. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk hingga tidak ada bubuk yang menggumpal. Setelah dipastikan tidak ada bubuk yang menggumpal, masukkan larutan ke dalam labu ukur secara perlahan. Pastikan tidak ada bubuk yang tersisa dalam gelas beker. Jika masih ada yang tersisa, tambahkan sedikit air aquades, kocok perlahan, kemudian masukkan ke dalam labu ukur. Tambahkan air aquades ke dalam labu ukur hingga 100 ml. Untuk mencampur larutan, tutup labu ukur, kocok dengan perlahan agar larutan tercampur. Jika sudah dipastikan larutan tercampur, masukkan larutan ke dalam botol yang sudah disediakan. Gunakan corong untuk membantu memindahkan larutan dari labu ukur ke dalam botol. Hal ini dilakukan agar tidak ada larutan yang tercecer keluar. Jika semua larutan sudah dimasukkan ke dalam botol, tambahkan label larutan. Label larutan berisi nama kimia, struktur kimia, tanggal pembuatan, dan konsentrasi larutan. Halo semuanya, ini adalah proses pembuatan HCl dengan menggunakan bahan HCl dan aquades, serta alatnya yaitu pipet pump, labu ukur, dan gelas ukur. Kita memakai pipet pump untuk mengambil larutan HCl dan memasukkannya ke dalam gelas ukur hingga mencapai 8,3 ml. Kita juga harus berhati-hati saat proses pembuatan larutan tersebut, dikarenakan HCl termasuk senyawa berbahaya kimia. Jika larutan sudah mencapai 8,3 ml, kita akan memindahkan larutan tersebut dari gelas ukur ke dalam labu ukur dengan perlahan. Lalu, tambahkan aquades ke dalam gelas ukur untuk membersihkan sisa-sisa larutan HCl. Kemudian, kocok perlahan agar tidak ada sisa larutan HCl pada gelas ukur. Lalu tuangkan aquades tersebut ke dalam labu ukur yang sudah terdapat larutan HCl. Menambahkan lagi sedikit aquades ke dalam labu ukur hingga larutan mencapai 100 ml.
Jika Aquades dan larutan HCl sudah disatukan di dalam labu ukur, sekarang campurkan larutan dengan mengkocok labu ukur secara perlahan dan yang terakhir adalah memindahkan larutan dari labu ukur ke dalam botol dengan bantuan corong. Jika sudah dituangkan, jangan lupa kita tutup botol agar larutan tidak tumpah. Terima kasih.